Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Guru Jinsei, aku saja guru, ucap para murid yang berada di luar perisai perlindungan mengangkat tangannya berebut menawarkan diri. Tidak ini giliran kami, ucap Yu Feng dengan segera. Baiklah, jika demikian, mari bertarung, ucap King Ruo. Baik, jawab ketiga murid tersebut dengan penuh semangat. Sung, ledakan aura Dewa Bumi menggetarkan panggung pertempuran. Guru Jinsei, kami tidak akan menahan diri. Bersiaplah. King Ruo dengan tenang menganggukkan kepalanya. Sus, ketiga murid tersebut bergerak menyerang. Duar, ledakan dahsyat mengguncang arena pertempuran dengan percikan kilatan cahaya yang bergerak ke berbagai arah. Sus. King Ruo bergerak dengan cepat menghindari serangan tersebut. Pertarungan semakin memanas saat ratusan pukulan yang dilancarkan oleh Yu Feng dan rombongannya, satu pun tidak ada yang mengenai King Ruo. Saudara Yu Feng, saudara Lao Xiang, mari kita serang dari tiga arah yang berbeda, ucap Su Wusu mengarahkan kedua temannya. Baik, jawab Yu Feng dan Lao Xiang sambil mengepung King Ruo. Dari luar perisai perlindungan, para murid yang menyaksikan pertarungan itu bahkan tidak sempat mengedipkan matanya, mempelajari teknik pertarungan tersebut. Ini adalah pertarungan yang sangat mengesankan, ucap beberapa murid dengan kagum. Di dalam perisai perlindungan, ketiga murid tersebut dibuat frustasi karena setelah menguras tenaga dan berbagai teknik yang mereka gunakan, satupun serangan mereka tidak ada yang mengenai tubuh King Ruo, sehingga membuat mereka semakin geram. Terlebih lagi dengan hadiah yang sedang menunggu mereka. Duar, ledakan keras bergema bersamaan dengan terlemparnya tubuh para murid tersebut hingga menghantam perisai perlindungan. Guru kami menyerah, ucap Yu Feng sambil berusaha berdiri lalu diikuti oleh Lao Xiang dan Su Wusu. King Ruo menganggukkan kepalanya. Kalian bertiga telah gagal, namun kalian telah menunjukkan kemampuan kalian. Masing-masing dari kalian boleh memilih salah satu dari kedua hadiah ini, ucap King Ruo. Guru, apa benar? Ucapnya dengan wajah ragu. Apakah kalian tidak mau? Jika tidak, aku akan menyimpannya. Guru, aku mau, ucap Lao Xiang dengan cepat. Pilih salah satu, ucap King Ruo. Dengan segera ketiga murid tersebut mengambil salah satu di antara dua pilihan tersebut. Lao Xiang dan Su Wusu masing-masing mengambil bunga rumput roh, sedangkan Yu Feng mengambil pedang. Setelah ketiga murid tersebut turun dari atas panggung, King Ruo lalu memulai penjelasannya. Dari pertarungan sebelumnya, aku rasa kalian semua telah mengamatinya dengan baik. Jika demikian aku ingin salah satu di antara kalian menjelaskan kelemahan dan kelebihan dalam pertarungan tersebut. Kamu, ucap King Ruo menunjuk Mo Fanyin. Wakil pemimpin King Ruo, aku, ucapnya dengan wajah ragu. Apa? Tiba-tiba para murid tersebut menjadi gempar. Putri Mo Fanyin, Anda tidak menipu kami, kan? Mo Fanyin menggelengkan kepalanya. Wakil pemimpin, aku mohon maaf, ucap Mo Fanyin dengan wajah bersalah. King Ruo mendesah nafas panjang sambil mengubah tampilan wajahnya, bersamaan dengan hilangnya aura kultivasi dari tubuhnya. Tidak apa-apa, tapi putri apakah kamu yakin akan ikut dalam acara kejayaan sekte ini? Mo Fanyin menganggukkan kepalanya. Hais, kamu ini, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya sambil mengeluarkan sebuah kitab jurus dan sebilah pedang perak keemasan. Kemarilah. Baik wakil pemimpin, ucapnya sambil naik ke atas panggung. Ini adalah kitab teknik perubahan air, dan pedang pembelah lautan. Semoga dalam waktu 2 bulan ini, kamu dapat menguasainya dengan baik, ucap King Ruo sambil memberikan kedua benda tersebut. Terima kasih wakil pemimpin,
ucap Mo Fanyin sambil menerima benda tersebut dengan keengganan dari sorot matanya. Tunggu, ucap King Ruo lalu sekali lagi mengeluarkan sebuah armor perak, senjata tingkat Dewa Bumi dan memberikannya. Wakil pemimpin, ini, mohon putri untuk menerimanya, ucap King Ruo. Terima kasih wakil pemimpin King Ruo, ucapnya sambil membungkuk dan menangkupkan tangannya dengan hormat lalu turun dari atas panggung tersebut. Para murid yang berada di tempat itu kini benar-benar terdiam, mereka benar-benar tidak menyangka jika yang ada di hadapan mereka ternyata adalah seorang King Ruo. Mereka semakin takjub saat melihat King Ruo memberikan pedang pembelah lautan dan armor perak serta kitab jurus tingkat tinggi pada Mo Fanyin yang merupakan pusaka dan kitab teknik jurus tingkat tinggi. Beberapa di antara mereka yang sebelumnya mengacuhkan King Ruo kini mulai berkeringat dingin. Baiklah, mari kita lanjutkan pelajaran, ucap King Ruo ramah memecah keheningan tersebut. Baik wakil pemimpin, jawab mereka semua dengan serius. Dalam pertarungan apapun, aku ingin kalian tetap tenang. Baca kekuatan lawan. Dan yang paling dasar adalah, jangan menganggap remeh lawan. Dalam pertarungan sebelumnya, aku masih ingin mendengarkan pemahaman kalian. Apakah ada yang ingin menjelaskan? Satu persatu para murid mengangkat tangannya dan menjelaskan pemahaman mereka. Hingga akhirnya King Ruo memberi kesimpulan. Dari awal, pertarungan itu adalah pertarungan kelompok, dan Yu Feng, Su Wusu dan Lao Xiang kalian dengan jelas mengabaikan hal itu. Sebagai sebuah kelompok, kalian harus bisa bekerja sama dan membagi kekuatan. Dalam pertarungan tersebut ada yang harus bertindak sebagai tombak, yaitu pengacau atau pengalih serangan. Sebagai perisai, bertugas untuk melindungi kawan dan sebagai pedang, yaitu sang eksekutor. Wakil pemimpin, bagaimana jika itu adalah pertarungan individu? Gunakan kekuatan dan kecerdasan, serta tetap tenang, dan jalan terakhir adalah lari, ucap King Ruo sambil tertawa yang membuat suasana sedikit mencair. Tapi wakil pemimpin, bukankah itu, ucap Gu He ragu. Maksudmu sikap pengecut, penakut, atau pecundang? Ucap King Ruo. Gu He menganggukkan kepalanya pelan. Gu He, jika kamu mati apakah kamu bisa bangkit dan bertarung lagi? Gu He menggelengkan kepalanya. Jika kalian sudah tahu lawan lebih kuat, apakah kalian ingin tetap memaksa diri? Ingat, jangan tolol. Nyawa kalian hanya satu. Jika kalian mati, kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi jika masih hidup, maka kalian masih memiliki kesempatan untuk melakukan serangan lanjutan ataupun membalas dendam, ucap King Ruo menjelaskan. Aku mengerti, jawab Gu He. Baik, jika kalian sudah mengerti, aku ingin melihat teknik dan gaya bertarung kalian. Baik, jawab mereka dengan penuh semangat. Satu persatu para murid tersebut naik ke atas panggung, memperagakan kekuatan mereka dalam bertarung dan teknik jurus yang mereka kuasai. Sepanjang hari itu King Ruo melatih dan mengawasi mereka. Ketika menjelang malam King Ruo tidak membubarkan mereka, tetapi meminta mereka berkultivasi di tempat itu dengan menaburkan jutaan kristal jiwa. Menjelang tengah malam, King Ruo melanjutkan latihan mereka hingga menjelang pagi. Di tempat tersembunyi, Mo Lin, Mo Qing, beberapa tetua tingkat tinggi, hingga tingkat rendah dengan tenang mengawasi latihan para murid. Selama latihan itu, mereka benar-benar dibuat tercengang, terutama dengan cara King Ruo melatih, memberi pemahaman serta kemurahan hatinya menggunakan berbagai jenis sumber daya tingkat tinggi. Baik itu senjata tingkat tinggi, kitab jurus, hingga menggunakan jutaan kristal jiwa pada para murid. Ketika matahari kembali menerangi bumi, latih tanding itu berakhir. Baik, ini adalah latihan terakhir kita. Setelah itu baru istirahat. Apakah kalian masih sanggup? Masih sanggup wakil pemimpin? Jawab mereka bersamaan dengan penuh semangat. Baik, mari kita mulai, ucap King Ruo sambil membuat segel tangan dan memunculkan berbagai jenis mantra formasi. Ini adalah mantra formasi perisai bayangan. Sangat efektif untuk bersembunyi, mengintai musuh, dan melakukan penyergapan, ucap King Ruo sambil mempraktekkannya dengan sabar. Sepanjang hari hingga menjelang sore,
para murid itu terus melatih teknik formasi perisai bayangan tersebut, hingga mereka benar-benar menguasainya. Masih ada waktu 2 bulan lagi. Aku ingin kalian tetap berlatih, dan aku punya permintaan. Apa kalian ingin mengabulkan permintaanku? Para murid tersebut menganggukkan kepala. Aku ingin kalian yang pergi dengan utuh, kembali dengan utuh pula. Apakah kalian sanggup? Siap, kami berjanji, jawab mereka dengan penuh semangat. Terima kasih telah ikut berpartisipasi dan membawa nama besar Sekte Gunung Emas, ucap King Ruo sambil mengeluarkan berbagai jenis senjata tingkat tinggi dan membagikannya pada para murid. Para murid begitu heran karena aura yang dimunculkan dari senjata tingkat tinggi tersebut memiliki aura yang sama, lembut tapi mengerikan. Wakil pemimpin, dari mana Anda mendapatkan senjata yang begitu banyak ini? Tanya Yu Feng penasaran. King Ruo tersenyum kecil. Ini adalah senjata buatanku sendiri, jawab King Ruo sambil tersenyum. Apa? Ucap para murid itu terkejut, bahkan Molin dan para tetua yang berada di tempat persembunyian juga tidak kalah terkejutnya. Walaupun hal itu terlihat tidak masuk akal, tetapi tidak ada satu orang pun yang membantah hal tersebut, terlebih lagi para murid yang telah berlatih bersama King Ruo. Baik, dengan demikian aku akan undur diri. Selain itu aku juga akan meninggalkan sekte, karena ada urusan yang sangat penting. Semoga dalam acara kejayaan sekte, kalian dapat mengharumkan dan mengukuhkan nama Sekte Gunung Emas di puncak peringkat, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Sus, King Ruo menghilang dari pandangan semua orang. Para murid itu terdiam, tanpa dapat berkata-kata saat King Ruo tiba-tiba meninggalkan tempat itu. Cara King Ruo melatih mereka benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam. Saat King Ruo pergi, Yi Feng, Lao Xiang, Su Wusu, Mo Fangying, Gu He dan para murid lainnya merasa begitu sedih dan kehilangan, terlebih lagi dengan kata-kata King Ruo yang akan kembali meninggalkan sekte. Ucap Molin tiba-tiba muncul di tempat itu mengejutkan mereka. Pak Patriark, ucap mereka gagap sambil memberi hormat. Berlatihlah. Aku menaruh harapan besar pada kalian. Walaupun demikian, kalian yang pergi harus kembali. Ingat nyawa kalian hanya satu, karena masih ada waktu, maka berlatihlah dengan keras, ucapnya lalu meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo muncul di aula istana Tetua Agung. Ruo ada apa? Tanya King Ruo dengan lembut saat melihat King Ruo tiba-tiba muncul di tempat itu. Nenek, aku dan Ling akan segera pergi. King Ruo terdiam menatap King Ruo dengan lekat. Apakah ini ada hubungannya dengan kakek? King Ruo terdiam. Nenek, aku sudah mengirim Xie Qi dan Xie Liu, tetapi saat ini aku ada misi khusus dan rahasia. Setelah kembali dari misi ini, aku sendiri yang akan menyelidikinya. Baik, aku mengerti, jawab King Ruo sambil menganggukkan kepalanya. Aku harap nenek tetap berada di sekte menunggu kakak Yuyu dan Zilong. Setelah acara kejayaan sekte berakhir, mungkin nenek bisa melanjutkan pembicaraan mengenai pengunduran diri itu. Baik, apakah kamu akan berangkat sekarang? Tanya King Ruo. King Ruo menganggukkan kepalanya. Setelah berbincang-bincang cukup lama di tempat itu, King Ruo lalu pergi menemui Molin. Di aula utama sekte, Molin dan beberapa tetua tingkat tinggi yang sedang berbincang-bincang, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan King Ruo. Kedatangan King Ruo yang tiba-tiba di tempat itu membuat semua orang di dalam ruangan itu merasa tidak nyaman, terutama Molin yang sudah mendengar kata-kata King Ruo di halaman aula bela diri sebelumnya. Patriark, para tetua, ucap King Ruo menyapa dengan hormat. Wakil pemimpin King Ruo, ada apa? Tanya Molin. Patriark, para tetua, aku mohon maaf karena tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Kami mengerti, sudah mau melatih para murid 2 hari ini, itu saja sudah cukup, ucap Molin. Patriark, terima kasih. Jika urusanku telah selesai, aku akan segera kembali karena ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan. Baik, jawab Molin. Setelah selesai memohon izin untuk meninggalkan sekte, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo pergi, Patriark,
wakil pemimpin King Ruo begitu sibuk dengan kegiatan dan urusan pribadinya, sehingga tidak memiliki waktu untuk berada di sekte. Apakah dia? Ucapnya dengan wajah ragu. Tetua, maksud Anda? Tanya Molin. Tidak, ini hanya pendapatku saja. Sepertinya wakil pemimpin sedang membuat pergerakannya sendiri. Benar, aku juga merasa keanehan, terutama dengan keberaniannya meninggalkan wilayah barat. Walaupun demikian aku sangat mempercayainya, ucap Molin. Patriark, aku juga sangat mempercayainya. Hanya saja mengapa dia tidak menceritakannya pada kita, ucapnya dengan wajah sedih. Maksud tetua, Patriark, secara pribadi aku sepenuh hati siap membantunya. Masalahnya kita bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan, lalu bagaimana kita akan membantunya? Molin terdiam. Tetua benar. Selama ini wakil pemimpin King Ruo memang senang bergerak sendiri, tapi aku rasa itu bukan berarti dia tidak membutuhkan bantuan kita, tetapi itu karena dia masih bisa melakukannya dan tidak ingin merepotkan kita. Molin dan para tetua tingkat tinggi tersebut terus melanjutkan pembicaraan mereka dengan santai. Di tempat lain, King Ruo muncul di atas langit sekte Gunung Emas. Sus, Huo Zoudao menghampirinya. Penguasa, apakah kita akan pergi sekarang juga? Benar, bergerak ke wilayah selatan sekte, kita akan menuju klan Wu. Baik penguasa, jawabnya langsung bergerak dengan kecepatan puncaknya. Klan Wu, klan kecil yang berada di kawasan puncak Gunung Tapak Dewa yang selalu ditutupi kabut itu, adalah klan kecil yang selalu menutup diri dari dunia luar. Tiba-tiba ketenangan tempat itu terusik dengan kedatangan seorang tamu yang memaksa untuk masuk ke dalam wilayah klan Wu itu. Tuan, mohon pengertiannya. Ini adalah perintah langsung dari Patriark untuk tidak menerima siapapun, ucap para murid yang berjaga di depan pintu gerbang yang berada di kaki gunung. King Ruo terdiam sesaat menatap para murid yang sedang berjaga tersebut dengan lekat. Katakan pada Patriark, Jenderal Pilar Barat ingin menemuinya. Para murid tersebut hanya bisa menggelengkan kepala, walaupun demikian seorang di antara mereka dengan langkah gontai memasuki klan untuk melaporkan hal itu kepada sang Patriark. Saat salah seorang murid klan memasuki gerbang tersebut, King Ruo lalu duduk santai sambil menatap para murid yang menjaga jarak darinya. 5 menit berlalu, tiba-tiba tempat itu bergetar bersamaan dengan munculnya sang Patriark klan. Patriark, ucap para murid menyambut kedatangan sang pemimpin klan sambil berlutut dengan hormat. Jenderal King Ruo, maaf membuat Anda harus menunggu, ucap sang Patriark menghampiri, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Patriark Wu Tusang, maaf telah mengganggu waktu Anda, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Jenderal King Ruo, ini adalah kehormatan klan Wu. Mari, ucapnya dengan tertawa lepas sambil membawa King Ruo memasuki wilayah klan. Para murid yang berjaga di depan pintu gerbang tersebut terdiam saat mendengar Wu Tusang menyebut nama King Ruo. Para murid yang beradu pendapat dengan King Ruo sebelumnya tampak berkeringat dingin. Ingat, jangan menceritakan hal ini pada yang lainnya, suara Wu Tusang bergema di dalam pikiran mereka, sehingga membuat mereka semakin yakin bahwa yang ada di hadapan mereka sebelumnya adalah King Ruo yang terkenal itu. Di dalam klan, Wu Tusang lalu membawa King Ruo ke halaman pribadinya. Jenderal King Ruo, apakah Anda akan berangkat sekarang? Tanya Wu Tusang yang telah mengetahui tujuan kedatangan King Ruo di tempat itu. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sebenarnya masih ada waktu beberapa hari lagi, tapi aku ingin segera melaksanakan misi tersebut secepat mungkin. Wu Tusang menganggukkan kepalanya, lalu membuat segel tangan dan mengaktifkan gerbang pilar teratai biru. Sung, kedua pilar berwarna biru itu bergetar. Sus, pusaran angin berwarna biru kemasan muncul. Wakil pemimpin, terima kasih, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Jaga diri baik-baik. Semoga misi ini berjalan dengan lancar. Aku akan menunggu kabar baik itu. Jenderal, silakan, ucap Wu Tusang dengan tulus. Baik, jawab King Ruo lalu memasuki pusaran angin tersebut. Sus, tubuhnya lenyap ke dalam pusaran tersebut bersamaan dengan menghilangnya pusaran angin biru keemasan itu.
Wu Tusang terdiam sesaat sambil menatap langit biru. Ini adalah misi yang sangat sulit. Semoga misi ini berjalan dengan lancar, batinnya lalu meninggalkan tempat itu. Di Istana Gerbang Timur, taman belakang istana, Yan Xiao'er beserta 9 prajurit pasukan pelindung benua teratai biru yang akan mengambil misi menuju dunia neraka kuno baru saja selesai berlatih bersama dan berbincang-bincang santai. Aku sangat penasaran bagaimana rupa dunia neraka kuno itu, ucap Yan Xiao'er sambil menyesap minumannya dengan santai. Jenderal, kami juga, jika Jenderal King Ruo ingin membawa kita pergi sekarang juga, kami juga sudah siap, jawab salah satu dari mereka dengan mantap. Senang mendengarnya, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul di tempat itu, menghampiri mereka. Saudara Ruo, ucap Yan Xiao'er senang. Apakah kalian sudah siap? Tanya King Ruo. Tentu saja, jawab Yan Xiao'er dan yang lainnya dengan penuh semangat. Jika kalian semua sudah siap, maka mari kita pergi sekarang juga. Saudara Ruo, apa kita akan pergi sekarang? Saudara Xiao'er, apakah ada yang salah? Semakin cepat semakin lebih baik, ucap King Ruo. Baik, jawab Yan Xiao'er dan yang lainnya bersamaan dengan penuh semangat. King Ruo lalu membawa rombongan itu ke aula Istana Gerbang Timur untuk menemui wakil pemimpin Yan Hongzi dan mengutarakan maksud kedatangannya. Wakil pemimpin, kami akan berangkat sekarang juga. Mohon wakil pemimpin mengirim kami menuju wilayah utara. Baik, jawab Yan Hongzi sambil mengaktifkan segel gerbang pilar teratai biru. Dengan perlahan pusaran angin berwarna biru keemasan muncul di dalam ruangan itu. Jenderal King Ruo, sekarang, ucap Yan Hongzi. Dengan tenang King Ruo dan rombongannya memasuki gerbang teleportasi tersebut dan lenyap di dalamnya. Sus, sus. King Ruo muncul di dalam lorong dimensi ruang dan waktu. Saudara Xiao'er, ada apa? Tanya King Ruo saat melihat wajah ragu Yan Xiao'er. Saudara Ruo, bagaimana dengan strategi kita? Tenanglah, kita akan membicarakannya nanti saat berada di dunia neraka kuno. Baik, jawab Yan Xiao'er. Tidak beberapa lama kemudian, King Ruo dan rombongannya melihat cahaya putih muncul di ujung lorong dimensi. Bersiaplah, samarkan tingkat kultivasi kalian di tingkat ranah spiritual, ucap King Ruo. Baik Jenderal, tapi apa yang terjadi? Tanya seorang prajurit. Saudara Li Hui, sebelumnya aku meminta pada wakil pemimpin Yan Hongzi mengarahkan kita pada Pulau Es Biru, ucap King Ruo menjelaskan. Baik Jenderal, aku mengerti. Saat mereka sedang berbicara, celah cahaya itu langsung menghisap mereka. Sus, sus, satu persatu mereka keluar dari dalam lorong dimensi ruang dan waktu, muncul di puncak gunung salju. Aula Istana Pulau Es Biru. Raja Bingci dan para menterinya yang sedang melakukan pertemuan di dalam aula istana, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan seorang komandan pasukan yang datang dengan tergesa-gesa. Komandan Nalandu, ada apa? Tanya Bing Yuan. Yang mulia pangeran, beberapa prajurit pengintai melaporkan bahwa mereka telah melihat kemunculan cahaya biru di atas puncak gunung es timur. Bingci terdiam sesaat lalu menatap seorang jenderal yang ada di dalam ruangan itu. Jenderal Mochi, bawa beberapa orang kita dan periksa kelompok tersebut. Baik yang mulia, jawabnya lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah Mochi meninggalkan ruangan itu, Bingci lalu melanjutkan kembali pembicaraan mereka. Di puncak gunung es timur, King Ruo lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu menuju istana Pulau Es Biru. Pada saat mereka berada di hutan salju timur, King Ruo melihat beberapa cahaya putih keemasan mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Sus, sus, beberapa sosok yang membawa tombak es perak muncul di hadapan King Ruo dan langsung berlutut dengan hormat. Penguasa, selamat datang di Pulau Es Biru, ucap mereka dengan hormat. Jenderal Mochi, bangunlah. Senang berjumpa dengan kalian semua, jawab King Ruo ramah. Terima kasih penguasa, ucap Mochi sambil berdiri lalu membawa King Ruo dan rombongannya bergerak menuju istana. Dalam perjalanan, penguasa,
Apakah yang muncul di puncak gunung timur sebelumnya itu Anda? Tanya Mochi. Benar, itu kami, Jenderal Mochi. Apa yang mulia Raja Bingci ada di tempat? Ada penguasa, jawab Mochi dengan hormat sambil terus bergerak. Di belakang King Ruo, Jenderal Xiao Er, makhluk es ini memanggil Jenderal King Ruo penguasa. Apakah dia penguasa pulau ini? Tanya seorang prajurit berbicara melalui telepati. Maaf Li Hui, aku juga tidak tahu, jawab Yan Xiao Er jujur. Sambutan Jenderal Mochi dan rombongannya pada King Ruo benar-benar membuat Li Hui dan prajurit pelindung benua teratai biru heran. Setelah bergerak cukup lama, mereka akhirnya tiba di gerbang benteng istana Pulau Es Biru. Tiba-tiba para jenderal dan komandan pasukan serta semua prajurit yang berada di atas benteng kota dan yang berjaga di bawah gerbang, berlutut dengan hormat, sehingga membuat Yan Xiao Er, Li Hui dan rombongannya semakin terheran-heran. Ada hubungan apa saudara King Ruo dengan penghuni Pulau Es ini? Yan Xiao Er membatin. Tidak hanya di tempat itu, sambutan itu juga terjadi di sepanjang jalan dari gerbang benteng kota hingga tiba di istana Es Biru. Semua orang yang bertemu dengan King Ruo dan kelompoknya selalu berlutut. Di aula istana Es Biru, penguasa King Ruo, ucap Bingci yang langsung berdiri dari tahtanya, turun dan menghampiri King Ruo, lalu berlutut dengan hormat yang diikuti oleh semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Yang mulia Raja, bangunlah. Hormat kalian aku terima. Terima kasih penguasa, ucapnya sambil berdiri lalu mempersilahkan King Ruo dan rombongannya duduk pada kursi tamu kehormatan. Penguasa, terima kasih telah menyempatkan diri mengunjungi kami, ucap Bingci sambil duduk pada kursi yang lebih rendah dari kursi King Ruo dengan wajah gembira. Yang mulia Bingci, sepertinya kalian sedang melakukan pertemuan penting. Maaf telah mengganggu pertemuan kalian ini, ucap King Ruo yang merasa tidak enak hati. Penguasa, ini bukanlah pertemuan penting. Kami hanya sedang melakukan pertemuan rutin yang bersifat biasa, jawab Bingci dengan cepat. Sambil berbincang-bincang, beberapa pelayan istana muncul sambil membawa makanan dan minuman dan menyajikannya di tempat itu. Jenderal Mochi, panggil semua orang. Aku akan mengadakan perjamuan, ucap Bingci senang. Baik yang mulia. Namun segera tindakan itu dihentikan oleh King Ruo. Yang mulia, maaf kami tidak bisa berlama-lama di tempat ini, karena ada sesuatu yang harus segera kami urus, ucap King Ruo. Penguasa, aku mohon, kapan lagi kami akan mengadakan perjamuan dan mendapat kunjungan dari Anda, ucap Bingci dengan wajah memohon. Penguasa, kami mohon, ucap Bing Yuan, sang putra mahkota memohon. King Ruo terdiam sesaat lalu menganggukkan kepalanya. Terima kasih penguasa, dengan wajah senang. Tanpa mendapat perintah kedua kalinya, Jenderal Mochi dan beberapa komandan pasukan lalu bergegas meninggalkan ruangan itu. Saudara Xiao Er, apakah kalian tidak keberatan? Tanya King Ruo. Saudara Ruo, kapan lagi kami akan mendapat sambutan seperti ini? Tentu saja kami tidak keberatan, jawab Yan Xiao Er senang. Penguasa, siapa mereka? Tanya Bing Yuan sambil menatap Yan Xiao Er dan rombongan yang datang bersama King Ruo dengan hormat. Pangeran, mereka adalah saudaraku, jawab King Ruo sambil meminta Yan Xiao Er dan rombongannya memperkenalkan diri. Pangeran, aku Yan Xiao Er, dan mereka adalah Li Hui, Sun Bai, Jiang Lu, Jin Lang, Wang Ai, Lei Rong, Ma Xin, Bei Wu, dan Tang Yin. Tuan-tuan, selamat datang di Istana Es Biru, ucap Bing Yuan sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Terima kasih pangeran, ucap Yan Xiao Er dan rombongannya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Satu persatu para petinggi istana serta para penjabat kerajaan memasuki ruangan yang membuat tempat itu menjadi semakin ramai. Setelah para tamu undangan yang dipanggil oleh Mochi dan para jenderal lainnya tiba, Bingci lalu memulai perjamuan itu. Penguasa, terima kasih telah mengunjungi kami. Ini adalah kehormatan dan kebahagiaan kami. Klan Bing dan seluruh penghuni Pulau Es Biru tetap akan menjadi pelayanmu, ucapnya sambil mengangkat gelasnya lalu meneguk minumannya.
Tindakan Binci lalu diikuti oleh semua orang yang ada di dalam ruangan itu sambil memberi hormat pada King Ruo. Kata-kata yang dilontarkan oleh Binci, Raja Pulau Es Biru itu membuat Yan Xiaoer dan rombongannya begitu terkejut. Mereka tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menatap King Ruo dengan semakin kagum dan hormat. Di sela perjamuan, Yang Mulia Raja, bagaimana kabar Pulau Es Biru selama ini? Tanya King Ruo. Selama ini, Pulau Es Biru baik-baik saja. Memang ada gangguan beberapa waktu yang lalu, tetapi sudah dapat kami atasi dengan baik. Syukurlah. Jika ada sesuatu, kabari saja aku, ucap King Ruo. Baik, penguasa, jika aku boleh tahu hal apa yang membawa penguasa datang kemari? Tanyanya. Ini bersifat rahasia. Aku akan bicarakan nanti setelah acara ini berakhir, jawab King Ruo. Baik penguasa. Menjelang malam, Binci lalu mengakhiri perjamuan itu dan membubarkannya. Satu persatu mereka meninggalkan ruangan itu sambil memberi hormat pada King Ruo. Aula Istana Es Biru menjadi sunyi. Di dalam ruangan itu kini hanya ada Binci, King Ruo beserta rombongannya. Penguasa silakan, ucap Binci mempersilakan King Ruo untuk berbicara. Yang Mulia, tujuan kedatangan kami ke tempat ini adalah meminta kesediaan Anda untuk membuka jalan kuno. Penguasa, apakah Anda? Ucapnya dengan wajah panik dan terkejut. Yang Mulia, aku beserta rombonganku ini sedang menjalankan misi ke dalam dunia neraka kuno. Penguasa, ini sangat berisiko dan bukan waktu yang tepat, jawabnya dengan wajah khawatir dan ragu. Yang Mulia, jelaskan padaku, ucap King Ruo serius. Penguasa, beberapa waktu yang lalu mata-mata kami mendapat informasi bahwa orang-orang dari neraka kuno ternyata sedang mencari keberadaan artefak ini. Aku takut penggunaannya akan mengekspos keberadaannya pada mereka. Yang Mulia, tenanglah. Kami sudah menempatkan orang-orang untuk menjaga dan melindungi pulau ini. Adapun misi kami memang berhubungan dengan masalah itu. Maksud penguasa, saat ini, aku beserta rombongan akan pergi ke dalam dunia neraka kuno untuk membuat kekacauan dan membunuh Kaisar Iblis Muguitufu, jawab King Ruo menjelaskan. Tapi penguasa, mereka, ucapnya sambil menatap Yan Xiaoer dan rombongannya dengan ragu. Tenanglah, mereka adalah orang-orang pilihan. Binci mendesah panjang, lalu menganggukkan kepalanya. Walaupun dia ingin berbicara tetapi dia mengurungkan niatnya karena ia yakin King Ruo dapat mengatasi masalah itu. Sebagai orang yang berasal dari dunia neraka kuno, Binci tahu Kaisar Iblis Muguitufu adalah kaisar yang sangat kuat. Baik penguasa, tetapi sebelum pergi aku ingin penguasa dan rombongan untuk beristirahat terlebih dahulu. Jika sudah siap, kabari aku, ucap Binci dengan hormat. Baik, jawab King Ruo. Tidak lama kemudian beberapa pelayan memasuki ruangan, mengarahkan King Ruo dan rombongannya ke Istana Kehormatan. Di Istana Kehormatan, Saudara Yan, dan kalian semua, beristirahatlah, kita akan berangkat menjelang fajar. Baik, jawab mereka sambil memasuki kamarnya masing-masing. King Ruo lalu memasuki kamar utama, kamar yang lebih besar dan indah dari rombongannya. Di dalam kamar, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa, menuju penjara barat menemui Yin Huo dan dua tawanan dari neraka kuno yang baru saja ditangkapnya. Kemunculan King Ruo di tempat itu benar-benar membuat Yin Huo begitu ketakutan. Yin Huo, apa kamu sudah berbicara dengan mereka? Ucap King Ruo sambil menatap dua tawanan yang dia tangkap di kawasan Gunung Bambu Hitam, di kawasan netral antara Kekaisaran Qian dan Kekaisaran Dongnan sebelumnya. Tidak penguasa, jawabnya dengan jujur. Mayong, apakah benar demikian? Sambil menatap Mayong, adik dari Patriark Malong tersebut dengan tajam. Benar Tuan, Yin Huo berkata jujur. Kedua tawanan baru itu menatap King Ruo dengan kemarahan dan kebencian. Mereka semakin kesal saat Yin Huo dan Mayong, yang berada dalam satu ruangan dengan mereka, tidak mau berbicara sedikit pun tentang King Ruo tersebut. Yin Huo, dan kalian berdua, jawab pertanyaanku dengan, "Cih, sampai mati pun aku tidak akan berbicara padamu," ucap seorang memotong pertanyaan King Ruo dengan sengit.
Sebenarnya jika kamu mau berbicara maka aku akan memberi kematian yang cepat, ucap King Ruo sambil menjentikan jarinya. Duar, dantian pemuda tersebut meledak. Tidak hanya itu, King Ruo juga melepaskan 3 ekor semut api abadi. Yin Huo, Mayong dan pemuda lainnya terdiam. Cara King Ruo membunuh pemuda tersebut dengan memberikan siksaan seperti itu benar-benar membuat tubuh mereka panas dingin. Sang pemuda mulai berguling-guling, meraung dan menangis kesakitan, dengan darah kehitaman keluar dari hidung, telinga dan mulutnya. Semakin kuat pemuda tersebut bergerak, semakin ganas semut api abadi menggerogoti tubuhnya. bunuh aku, teriaknya memohon. Tanpa menghiraukan teriakan sang pemuda, King Ruo meminta Tu Hai memindahkan tubuhnya ke dalam ruangan lain. Setelah suasana menjadi hening, King Ruo lalu menatap sang pemuda lainnya yang kini benar-benar ketakutan. Mereka yang ada di dalam ruangan itu tahu bahwa semua tapi itu akan menyiksa pemuda malang itu hingga beberapa minggu sebelum benar-benar memakan jantungnya. Kamu, ucap King Ruo dingin. Si Hong Tuan. Baik, Si Hong, Yin Huo, jelaskan padaku latar belakang Mogui Tufu itu. Baik Tuan. Dunia neraka kuno terbagi dalam 3 wilayah besar, wilayah timur dengan Kaisar Iblis Gui Xie Yingzi, wilayah utara dengan Kaisar Iblis Lin De Wuxing, dan wilayah selatan yang juga menguasai wilayah barat dan sebagian wilayah tengah dengan Kaisar Iblis Mogui Tufu. Si Hong menjelaskan, ternyata dia sangat berkuasa. Lalu bagaimana dengan kekuatannya? Dengan kekuasaannya yang sangat besar, Mogui Tufu menguasai setengah dari kekuatan pasukan dunia neraka kuno, jawab Si Hong. Lalu bagaimana dengan latar belakang kehidupan pribadinya? Tanya King Ruo. Jika itu, yang lebih tahu Komandan Yin Huo, jawab Si Hong sambil menatap Yin Huo. Penguasa, di Kekaisaran Selatan klan Mogui adalah yang terkuat, setelah itu klan Yin Perak Api, klan Jin Pohon Emas dan klan Si Ular Iblis. Selain itu ada 7 klan iblis lainnya. Mogui Tufu sendiri merupakan kultivator dewa surga tingkat puncak dengan 9 putra. 7 dari putranya merupakan raja dari 7 kerajaan besar, sedangkan 2 lainnya, pangeran pertama Mogui Ying menjadi putra mahkota dan pangeran ke-9 Mogui Ying, putra kesayangannya yang digadang-gadang menggantikan kedudukan putra mahkota, jawabnya menjelaskan. King Ruo terdiam. Dia tidak menyangka jika Mogui Tufu begitu kuat. Walaupun demikian, dia tidak ingin mengganti pasukannya, apalagi meminta bantuan ada pasukan pelindung teratai biru. Yin Huo, apakah kamu dari klan bangsawan Yin Perak Api itu? Ben, benar penguasa. Lalu kamu Si Hong. Aku hanyalah keluarga cabang. Baik, terima kasih atas informasi kalian, ucapnya sambil meminta cincin penyimpanan dan kekuatan darah dan kekuatan jiwa mereka. Tanpa berani melawan, kedua pemuda tersebut langsung menyerahkan cincin penyimpanannya dan kekuatan darahnya. Setelah menerima cincin penyimpanan dan kekuatan darah kedua pemuda tersebut, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo pergi, barulah Mayong, Si Hong dan Yin Huo bisa bernafas lega. Komandan Yin Huo, apa yang harus kita lakukan? Duduk dan diam, jawab Yin Huo lirih. Komandan, mohon jelaskan padaku siapa dia sebenarnya, ucapnya dengan wajah memohon. Sudahlah, jika tahu pun percuma, karena kita akan mati. Sebaiknya kita jangan membuat dia marah sehingga dia dapat memberikan kematian yang cepat pada kita. Baik Komandan, jawab Si Hong menganggukkan kepalanya lirih. Di tempat lain, King Ruo lalu keluar dari dalam dunia jiwa dan berkultivasi menunggu hingga subuh tiba. Menjelang pagi, King Ruo meninggalkan kamarnya sambil memanggil Yan Xiaoer dan rombongannya. Apa kalian sudah siap? Tanya King Ruo. Siap Jenderal. Baik, mari kita menemui Raja Bing Chie, ucap King Ruo sambil meninggalkan istana kehormatan. Di dalam aula istana utama, Bing Chie duduk dengan tenang, tetapi tidak dengan pikirannya. Kepergian King Ruo ke dalam dunia neraka kuno untuk melawan Mogui Tufu benar-benar mengusik pikirannya. Hais, semoga penguasa baik-baik saja, batinnya. Tidak lama kemudian King Ruo dan rombongannya memasuki aula istana. Penguasa,
Apakah sudah siap? Benar, jawab King Ruo sambil menganggukkan kepalanya. Mari penguasa, ucapnya sambil membawa King Ruo ke dalam ruangan rahasia yang terdapat di bagian terdalam istana es biru. Setelah berjalan cukup lama mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan rahasia. Sus, hawa dingin muncul dan menyapu tempat itu. Ini adalah gudang penyimpanan harta. Raja Bingci ini bahkan tidak ragu membawa kita memasukinya. Jenderal King Ruo benar-benar penguasa tempat ini. Sungguh luar biasa. Li Hui berbicara pada Yan Xiaoer melalui telepati. Benar, jawab Yan Xiaoer terkagum-kagum. Setelah berjalan cukup lama dan melewati beberapa lorong, mereka akhirnya memasuki lorong rahasia lainnya yang semakin sempit dan akhirnya tiba di tempat itu. Yan Xiaoer dan rombongan yang saling berpandangan saat melihat altar dari batu berwarna hitam yang mengambang di atas kristal es. Hawa dingin yang menusuk tulang membuat Yan Xiaoer dan yang lainnya mengedarkan kekuatan untuk melindungi tubuhnya. Karena penguasa sebelumnya sudah pernah melewati jalan ini, aku yakin penguasa pasti tahu apa yang harus dilakukan, ucap Raja Bingci. King Ruo menganggukkan kepalanya. Bingci lalu mengeluarkan 2 pecahan kristal es dan meletakkannya di kiri dan kanan altar hitam tersebut. Penguasa, bersiaplah. Wung, altar hitam itu bergetar. Tidak lama kemudian muncul pusaran angin dingin di atasnya. Yang mulia, terima kasih, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan. Terima kasih penguasa, ucap Bingci berlutut sambil menerima cincin penyimpanan tersebut. Setelah memberikan cincin penyimpanan tersebut, King Ruo lalu membawa rombongannya memasuki pusaran angin dingin tersebut. Sus, satu persatu tubuh mereka lenyap di balik gerbang dimensi tersebut. Setelah King Ruo dan rombongannya benar-benar memasuki lorong dimensi ruang dan waktu, dengan perlahan altar hitam itu lalu tenang kembali. Semoga penguasa muda dan rombongannya bisa kembali dengan selamat, ucap Bingci lalu meninggalkan ruangan itu sambil menyegel setiap pintu yang dilewati dengan mantra formasi tingkat tinggi. Di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, King Ruo dan rombongannya secara perlahan mulai merapatkan diri. Saudara sekalian, jangan membuat banyak gerakan. Elemen yang ada di dalam lorong dimensi ini sangat sensitif dan mudah meledak, sehingga dapat memicu badai ruang dan waktu, ucap King Ruo menjelaskan. Baik, Saudara Ruo, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk tiba di dunia neraka kuno itu? Tanya Yan Xiaoer. Dalam perjalananku sebelumnya, kurang lebih 5 jam, tetapi aku tidak tahu apakah itu akan sama. Selain itu, waktu pergi dan waktu kembali juga tidak sama. Selain itu, aku juga memberitahu saudara sekalian bahwa dunia neraka kuno memiliki tingkat gravitasi 3 kali lebih kuat dari benua teratai biru, sehingga ketika saat kita tiba kita akan memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri terlebih dahulu, ucapnya menjelaskan. Baik, jawab Yan Xiaoer, dan rombongannya sambil menyimak penjelasan King Ruo dengan seksama. Dengan perlahan dan berhati-hati, King Ruo mengeluarkan rantai jiwa dan mengikat tubuh mereka satu persatu. Ini adalah rantai jiwa, tujuannya adalah supaya kita tidak terpisah pada saat keluar dari lorong dimensi ini. Baik Jenderal, kami mengerti, ucap Li Hui dan yang lainnya sambil membiarkan rantai jiwa itu bergerak secara perlahan dan melilit tubuh mereka. Tanpa terasa, 5 jam berlalu begitu saja, namun mereka masih belum melihat ujung lorong, sehingga membuat Li Hui dan rombongannya mulai khawatir. Tenanglah, kita tidak perlu khawatir, asalkan tidak bertemu badai ruang dan waktu, kita aman, ucap King Ruo menenangkan mereka. Namun baru saja King Ruo selesai berbicara, tiba-tiba dari ujung lorong muncul beberapa titik cahaya. Saudara Ruo, itu ucap Yan Xiaoer sedikit panik. Tenanglah, itu hanya tanda jiwa. Ternyata mereka telah mengetahui kedatangan kita, ucap King Ruo sambil mengeluarkan tubuh Mayong, adik patriark sekte Gunung Darah Malong, yang menjadi tawanannya di dalam dunia jiwa. Apa? Mereka telah mengetahui kita, ucap Bailu dengan wajah panik. Bailu, tenanglah,
Ingat untuk tidak membuat gerakan yang tidak perlu atau kita akan terkubur di tempat ini, ucap Yan Xiao'er mengingatkan. Wajah Mayong terlihat pucat pasi. Dia benar-benar tidak menyangka jika dia akan dijadikan King Ruo sebagai tameng untuk menyambut tanda jejak jiwa. Mayong, tenanglah. Itu hanya tanda, ucap King Ruo sambil menggerakkan tubuh Mayong ke berbagai arah menghadang sinar putih tersebut. Sus, sus. Sinar putih itu terus memasuki tubuhnya. Setelah semua sinar putih itu hilang, suasana menjadi tenang kembali. King Ruo lalu melempar tubuh Mayong kembali ke dalam dunia jiwa. 2 jam kemudian, celah cahaya berwarna putih muncul di ujung lorong. Kita akan segera tiba, bersiaplah. Samarkan tingkat kultivasi kalian, ucap King Ruo mengingatkan. Sus. King Ruo dan rombongannya terhisap keluar dari lorong dimensi ruang dan waktu. Duar, mereka muncul dan terlempar ke berbagai arah. Namun dengan ikatan rantai jiwa, mereka tidak terpisah begitu jauh. King Ruo lalu segera berdiri dan mengedarkan pandangannya untuk mengenali tempat itu. Semuanya, ikuti aku, ucap King Ruo sambil melepaskan ikatan rantai jiwa dan bergerak menuju arah utara. Yan Xiao'er dan rombongannya yang masih menyesuaikan diri dengan tekanan gravitasi dunia neraka kuno bergerak mengikuti King Ruo dengan kelimpungan. Saudara Ruo, kemana tujuan kita? Tanya Yan Xiao'er. Kita akan menuju lembah Huangwu. Di tempat itu aku telah meninggalkan jejak dan kita bisa menggunakannya sebagai tempat persembunyian dan mengatur strategi yang akan kita lakukan. Baik, jawab Yan Xiao'er. Sambil bergerak menuju lembah Huangwu, King Ruo juga meminta rombongannya untuk terus menghapus jejak aura dan menyamarkan tingkatan kultivasi mereka. Setelah bergerak selama 3 jam, mereka akhirnya sudah bisa menyesuaikan diri dengan gravitasi dunia neraka kuno. Setelah bergerak 2 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di kawasan lembah Huangwu. Apa? King Ruo terkejut. Saudara Ruo, ada apa? Lihatlah, ucap King Ruo sambil menunjuk kota kecil yang ada di pinggiran danau raksasa. Apa ada yang salah? Tanya Yan Xiao'er. Saudara Xiao'er, danau besar ini dulu adalah lembah Huangwu yang merupakan tanah gersang yang aku ubah menjadi danau raksasa dengan menggunakan trisulan naga utara. Tujuannya adalah untuk menyegel dan menyembunyikan keberadaan artefak kuno yang merupakan gerbang teleportasi menuju bunga teratai biru yang ada di dasarnya. Aku tidak menyangka jika mereka akan menemukan tempat ini, ucap King Ruo menjelaskan. Yan Xiao'er dan rombongannya terdiam. Tidak heran mereka telah mengetahui keberadaan kita, bahkan telah melepaskan mantra formasi penanda jiwa untuk mengetahui kedatangan kita, ucap Li Hui. Kalian tunggulah di sini. Aku akan memeriksanya, ucap King Ruo. Baik, jawab Yan Xiao'er sambil melepaskan mantra formasi perlindungan untuk bersembunyi. Sus. King Ruo bergerak meninggalkan tempat itu melesat memasuki danau. Di dalam danau Huangwu, King Ruo lalu mengeluarkan Tao-Tao dan rombongannya dari dunia jiwa untuk menyelidiki kota yang berada di pinggiran danau tersebut. Selain itu dia juga mengubah tampilannya dengan menyamar sebagai Yin Huo. King Ruo terus bergerak menuju dasar danau, mencari gerbang teleportasi yang telah dia segel sebelumnya. Setelah bergerak beberapa saat King Ruo akhirnya tiba di tempat itu. Dengan menggunakan mata emasnya, King Ruo terus memeriksa tempat itu. Tempat ini masih tersegel dan aman, tetapi batinnya senang sambil memperhatikan puluhan jejak aura yang berada di dalam danau yang sepertinya berusaha untuk mencari keberadaan altar jalan kuno tersebut. Tubuhnya lalu memasuki kubah perlindungan mantra formasi yang menyegel tempat itu. Setelah memastikan tempat itu aman dan tidak tersentuh, King Ruo lalu memanggil Yan Xiao'er dan rombongannya. Sambil menunggu kedatangan Yan Xiao'er, King Ruo membuat segel tangan dan menciptakan berbagai jenis mantra formasi perlindungan untuk menguatkan mantra formasi yang telah dia ciptakan sebelumnya. Di tempat persembunyian, Yan Xiao'er dan rombongannya terus mengamati situasi di permukaan danau. Dari jauh,
mereka dapat melihat beberapa ekor makhluk seperti anjing dengan tubuh bersisik keluar dari permukaan danau bergerak menuju kota kecil yang ada di tepi danau. Dunia dengan langit kelabu dan aura iblis yang bergerak ke berbagai arah seperti angin membuat mereka sedikit bergidik. Tiba-tiba Yan Xiao'er mendapat pesan dari King Ruo yang memintanya untuk segera memasuki danau tersebut. Tanpa menunda, mereka lalu bergerak meninggalkan tempat persembunyiannya memasuki danau tersebut. Di dalam danau, mereka terus bergerak mengikuti tanda cahaya yang ditinggalkan King Ruo. Setelah bergerak cukup lama, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang paling gelap dan tidak tersentuh. Gerbang dimensi berwarna keemasan muncul lalu menghisap mereka. Satu persatu mereka muncul di dalam kubah mantra formasi perlindungan menatap seseorang yang tidak mereka kenal dengan menjaga jarak dan berhati-hati. "Siapa kamu?" tanya Tang Yin dengan wajah serius. King Ruo yang sedang memperbaiki segel perlindungan yang ada di dalam kubah tersebut tiba-tiba mengerutkan keningnya. "Saudara Tang Yin, apa ada yang salah?" tanya King Ruo sambil menatap Yan Xiao'er dan rombongannya yang bertingkah aneh tersebut. "Hai, saudara Ruo ini," ucap Yan Xiao'er menurunkan kewaspadaannya mendekati King Ruo. Tang Yin dan semua orang hanya bisa menggelengkan kepala. "Jenderal Ruo, penyamaran Anda begitu sempurna, bahkan aku tidak menemukan kebocoran dari tubuh Anda yang asli," ucap Tang Yin. King Ruo lalu mengingat bahwa dirinya belum mengubah tampilan wajahnya yang sebelumnya menyamar dengan tampilan Yin Huo. "Maaf, aku lupa," ucapnya menggelengkan kepala sambil mengubah tampilan wajahnya. "Kalian beristirahatlah sambil membiasakan diri dengan tempat ini," ucap King Ruo sambil terus bekerja. "Baik," jawab Li Hui sambil mengeluarkan tikar dan berbagai jenis perabotan dari dalam cincin penyimpanannya. King Ruo yang melihat hal itu hanya tersenyum kecil. "Mereka bahkan telah mempersiapkannya," gumam King Ruo dalam hati. Di dunia luar, beberapa prajurit bersenjata lengkap tiba di tempat King Ruo dan rombongannya muncul pertama kali sebelumnya. Dengan wajah sangar dan tatapan tajam, prajurit tersebut terus bergerak ke berbagai arah mencari jejak aura yang ditinggalkan oleh King Ruo dan rombongannya. "Ini aneh. Kita dengan jelas dapat melihat kilatan cahaya itu muncul di tempat ini," sang komandan menggerutu. "Komandan, apa yang kita lakukan? Kembali ke kota dan laporkan." Sebagian terus bergerak mencari. "Baik komandan." Di dasar danau Huangwu, King Ruo yang telah selesai memperbaiki dan menguatkan mantra formasi perlindungan yang menyegel tempat itu lalu duduk bersama rombongannya. "Kita saat ini berada di wilayah kerajaan Liba, tetapi aku tidak mengetahui kota baru yang ada di pinggiran danau ini," ucap King Ruo membuka perbincangan. "Jenderal, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" tanya Sun Bai. "Kita akan segera bergerak setelah kalian siap. Saat ini, aku juga telah mengirim tim untuk menyelidiki kota kecil yang ada di pinggiran danau ini," ucap King Ruo. Yan Xiao'er dan rombongannya begitu heran saat King Ruo mengatakan hal seperti itu, karena mereka saja belum bergerak dan tidak melihat tim yang dikirim oleh King Ruo. Dengan tenang King Ruo menyesap minumannya. "Aura yang kita miliki sangat berbeda dengan dunia ini. Perlu kalian ketahui, orang-orang dari dunia neraka kuno ini menganggap kita sebagai orang langit," ucap King Ruo menjelaskan. "Wah, luar biasa sekali. Kita saja bahkan tidak pernah memasuki daratan ilahi, yang merupakan negeri langit yang sesungguhnya," ucap Li Hui sambil terkekeh. "Orang-orang di dunia ini tidak menggunakan kristal jiwa sebagai alat pembayaran, tetapi mereka menggunakan kristal langit." "Apa?" Li Hui dan rombongannya terkejut, bahkan Tang Yin hampir menumpahkan minumannya. "Benua teratai biru yang bersinggungan langsung dengan daratan ilahi, bahkan kesulitan untuk mendapatkan benda itu," ucap Li Hui. "Karena kristal langit adalah benda yang sangat langka, maka menjadi sangat masuk akal ketika digunakan sebagai alat pembayaran," ucap Yan Xiao'er. "Benar, tetapi jika dipikir-pikir bagaimana Jinsen langit berada di tempat yang gelap ini? Semuanya adalah kehendak langit. Aku juga tidak menyangka akan hal itu, namun setelah memasuki dunia neraka kuno,
Itu benar-benar membuka mata dan pengetahuanku bahwa tempat yang terlihat buruk ini ternyata dapat hidup sesuatu yang luar biasa termasuk jenis Jingshan langit ini, ucap King Ruo. Yan Xiaoer dan yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepala. Baik, dalam misi ini, aku tidak ingin ada kesalahan, apalagi kehilangan. Aku ingin mendengar pendapat kalian mengenai strategi yang akan kita lakukan, ucap King Ruo dengan wajah serius. Yan Xiaoer dan rombongannya saling berpandangan. Saudara Ruo, apa Anda belum membuat rencana? Tanya Yan Xiaoer. Tentu saja aku sudah memikirkannya, tapi aku juga harus mendengar pendapat kalian, ucap King Ruo. Benar, tetapi kami percaya pada strategi Jenderal Ruo sepenuhnya, balas Li Hui. Li Hui, tidak bisa seperti itu. Kita adalah tim. Dan kita harus bekerja sama. Apapun keputusan yang kita ambil harus kita sepakati terlebih dahulu. Baik, jika demikian kami mendengar pendapat Jenderal terlebih dahulu, ucap Li Hui. Baik, jawab King Ruo tersenyum kecut. Kita akan membagi tim ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah tim pedang, yang bertugas langsung menyerang dan membunuh Mogui Tufu. Kelompok kedua adalah tim tombak, yang bertugas sebagai pengalih perhatian. Dan kelompok ketiga adalah tim perisai, yang bertugas sebagai penyelamat. Tim penyelamat tugasnya bukan sebagai pasukan bayangan, tetapi sebagai tim khusus yang menyiapkan jalan untuk melarikan diri, sampai kembali ke tempat ini. Jenderal, ini adalah strategi yang sangat luar biasa. Baik, kita akan langsung membagi kelompok sesuai dengan keahliannya, ucap Li Hui dengan penuh semangat. Benar, ucap Yan Xiaoer yang diikuti anggukan yang lain. King Ruo hanya bisa menganggukkan kepalanya. Aku secara pribadi akan menjadi kelompok pertama. Aku juga di kelompok pertama, ucap Yan Xiaoer. Aku di kelompok kedua, ucap Li Hui, yang diikuti Sun Bai, Jiang Lu, dan Tang Yin. Di kelompok ketiga, ada Jin Lang, Wang Ai, Lei Rong, Ma Xin, Bei Wu. Baik. Aku akan menjelaskan pekerjaan tim kedua dan tim ketiga. Tim kedua, aku ingin kalian membuat kekacauan dengan meledakkan herbal kayu bayangan yang telah aku campur dengan berbagai jenis racun yang mematikan di setiap sudut kota. Ucap King Ruo sambil mengeluarkan beberapa kotak kayu yang berisi herbal kayu bayangan dan penawar racun. Sedangkan tim ketiga, kalian bertugas membuat gerbang teleportasi jarak pendek yang saling terhubung dari tempat ke tempat yang lainnya. Karena kalian ada berlima, maka buat di 5 titik yang berbeda hingga terhubung ke tempat ini. Dan yang lebih penting, pada gerbang teleportasi ini, kalian juga harus menciptakan mantra formasi penghapus jejak, dan gerbang teleportasi pembalik arus yang dapat diubah menjadi gerbang teleportasi hitam. Yan Xiaoer dan rombongan menatap King Ruo dengan kagum. Mereka tidak menyangka jika King Ruo benar-benar memikirkan strategi yang begitu matang. Aku ingin mengingatkan kalian semua bahwa, apa yang telah kita pikirkan dan kota rencanakan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maksud Jenderal, ucap Li Hui. Kita perlu membuat rencana lainnya, karena lawan kita adalah Mogui Tufu, seorang kaisar yang menguasai setengah wilayah daratan neraka kuno ini. Seorang kultivator dewa surga tingkat puncak. Apa? Li Hui dan yang lainnya terlihat panik. Jenderal, ini, hukum ruang dan waktu dunia ini berbeda dengan benua teratai biru, tetapi mengapa kalian terlihat panik? Tanya King Ruo heran. Tentu saja kami panik, karena ini tidak ubahnya misi bunuh diri, jawab Li Hui menggelengkan kepala. Karena kita telah pergi, maka tidak ada jalan untuk kembali. Berhasil atau tidaknya misi ini, aku percaya pada kalian. Lalu apa solusi saudara mengenai hal ini? Tanya Yan Xiaoer. Kita akan tetap bergerak sesuai dengan strategi yang kota bicarakan sebelumnya. Tugas utama kalian adalah bagaimana caranya kita bisa melarikan diri dan tiba di markas ini. Sisanya serahkan padaku. Tapi Jenderal, ucap Tang Yin khawatir. Tenanglah, aku sudah memikirkan caranya. Dalam hal ini, kita tidak bisa bertindak seperti orang-orang dari benua teratai biru. Mereka bisa memasuki dunia kita dan menyamar, maka kita akan melakukan hal yang sama.
Apakah kalian semua telah mempelajari teknik perubahan wajah dan penyamaran? Tanya King Ruo. Sudah Jenderal, jawab mereka bersamaan. Bagus. Sambil menunggu waktu, aku ingin menguji teknik tersebut, apa boleh? Boleh Jenderal, jawab mereka bersamaan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.